Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana hukum waris tersebut. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Syazir Senturi dari Prodi Ilmu Hukum. Pengertian warisan. Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Unsur-unsur hukum waris, yang dimana ini kita bicara tentang hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat, yang dimana juga unsur-unsur tersebut disusun sebagai berikut. 1. Waris. Waris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain ataupun ahli waris. 2. Ahli waris. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan tersebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. 3. Harta warisan. Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas, maupun kewajiban yang berupa hutang. Hukum waris di Indonesia. Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan pun tidak dapat mengotak-atik kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda. Adapun berikut penjelasannya. 1. Hukum waris adat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Menurut Tirhart, seorang pakar hukum, dalam bukunya yang berjudul Begins Land and Stelzen van Het Adat Track, di tahun 1950, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad, baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum adat itu bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma atau adat istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. 2. Hukum waris Islam. Hukum waris Islam ini berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam pasal 17 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, yang dimana Menteri Hukum Islam itu ditulis dalam pasal 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip pewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dan demikian, pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Menurut hukum waris Islam ada 3 syarat agar pewarisannya dinyatakan dan sehingga dapat diberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan. Pertama, orang yang mewariskan atau pewaris telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum ia telah meninggal, sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga dan pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori pewaris, tetapi disebut hibah. 2. Orang yang mewarisi atau ahli waris masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia. 3. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalais garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek, dan pertalian. 3. Hukum waris perdata. Hukum waris perdata atau sering juga disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat yang non-muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Hukum waris perdata menganut sistem di mana setiap ahli ini mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Dalam hukum waris perdata atau 2 cara untuk mewariskannya.
Satu, mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskannya tanpa surat wasiat yang disebut sebagai ab istentanto, sedangkan ahli warisnya disebut ab istantar. Dan 4 golongan ahli warisnya berdasarkan undang-undang. Golongan 1 terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya. Golongan 2 terdiri dari orang tua dan saudara keturunannya. Golongan 3 terdiri dari kakek, nenek, serta seterusnya ke atas. Dan golongan 4 terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara ahli waris golongan 3 beserta keturunannya. Mewariskan berdasarkan surat wasiat berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia, dan yang boleh si pembuatnya dapat ubah dan atau dicabut kembali selama ia masih sesuai dengan kitab kita, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukannya dengan notaris. Cara pembuatan surat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah, yang dimana meski belum berusia 18 tahun. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya.